Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program Kata Pakar hari ini hadir kembali di hadapan Anda. Dan di situasi kali ini ya, kita masih membahas seputar dinamika COVID-19 yang sepertinya masih terus berlanjut, bahkan data juga banyak menunjukkan kasus terus berkembang begitu. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat spesial sekali karena saya bersama dua narasumber. Mungkin nanti akan ada narasumber yang menyusul. Nah, kita akan membahas seperti apa saat ini sudah berjalan hampir atau lebih 1 tahun kasus COVID-19 ada di Indonesia khususnya. Nah, saya ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan program Kata Pakar serta program Salam TV lainnya dari satelit Merah Putih. Kemudian juga bisa menyaksikan dari TV berlangganan My Republic Channel 285 serta dari TV Antena Kuban, dan Anda juga bisa mengakses dengan gampang dari handphone Android Anda. Caranya Anda silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Baik, di sebelah kiri dan kanan saya ya sudah ada dua narasumber yang hadir. Saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda sahabat keluarga muslim. Yang pertama ini ada Dr. Destanul Aulia SKM MBA MSc yang merupakan ketua IAKMI ya begitu ya. Dokter ada yaitu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Pengda Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua ya ini ada Bapak LKD SKM MKM yang merupakan Ketua Bidang 4 dan Sekretaris Dinas PMD Sumut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat semua. Salam sehat. Kita mungkin sudah bisa lepas maskernya ya. Supaya kita nanti pembahasannya lebih jelas nih kelihatan begitu dokter dan Pak LKD. Baik, nah soal dinamika COVID-19. Saya mau tanya satu persatu narasumber di kesempatan kali ini. Bagaimana Anda berdua melihat situasi COVID-19 sampai terakhir saat ini dari dari dokter dulu silakan. Ya, alhamdulillah juga kalau saya dipanggil profesor ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pun saya bisa mencapai gelar profesor akademik saya. Jadi kalau kita lihat dari fenomena yang ada, jelas sampai saat ini tidak menunjukkan kurva penurunan terjadinya COVID-19 di dunia dan khususnya di Indonesia. Dan kurva itu semakin lama semakin naik. Dan ini kalau mengikut data yang ada dari WHO, itu Indonesia berada di urutan ke-18 dunia. Dan kasus. Dan urutan ke-4 di Asia dan menjadi urutan nomor 1 di Asia Tenggara. Dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 1.314.634. Jadi hal ini menunjukkan sebenarnya bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih berada di angka yang cukup tinggi. Khususnya juga di tempat kita di Provinsi Sumatera Utara yang juga trennya menunjuk peningkatan yang cukup signifikan. Oke, baik. Kemudian kalau dari kacamata Pak LKD sendiri melihat situasi COVID-19 sampai dengan hari ini begitu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini kasus COVID-19 atau COVID-19 itu trennya semakin hari semakin meningkat. Tingkat penyebarannya semakin cepat. Akan tetapi patut kita bersyukur, kendati pun varian yang terakhir itu varian baru 1525 yang pertama ditemukan di Inggris pada tanggal 15 Desember 2020 dan dari Nigeria itu tanggal 29 Desember tahun 2020, tingkat patogenitas atau tingkat mematikannya dari varian ini dibanding yang varian pertama itu jauh lebih rendah. Tapi tingkat ekspansi penyebaran cukup kuat. Jadi kami harapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah kita sangat-sangat mematuhi protokol kesehatan. Karena sampai saat ini belum ada ditemukan obat yang pasti untuk membasmi virus COVID-19.
Nah, jadi kita juga yang menentukan bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita mengatur pola hidup dan pola makan. Toh akhirnya tergantung diri kita sendiri. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Dari diri kita dulu mulai menjaga kebersihan, hidup yang teratur, makanan yang bergizi, dalam arti bukan harus yang mahal. Artinya menunya seimbang. Insya Allah kita akan terbebas dari COVID-19 ini. Dan kita harap tahun 2022 insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa mengharapkan kita tidak ketemu lagi. Walaupun kita tidak pernah melihatnya. Itu sementara. Oke, ini kalau kita bicara soal COVID-19 tadi selalu kita dihadapkan pada situasi cemas, panik, ditambah lagi tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Elkadi ya, bahwa obatnya sampai sekarang ini belum ditemukan. Kemudian dari data kasus terus meningkat, bahkan Indonesia peringkat pertama untuk Asia Tenggara. Nah, kalau ditanya kapan ini akan berakhir, tadi Bapak Elkadi juga bisa sudah menyampaikan bahwa kita berharap 2022 ini semua akan berakhir. Nah, kira-kira memang apakah benar tahun 2022 ini akan berakhir dan dasarnya kira-kira apa? Dari dokter dulu kira-kira. Ya, saya pikir kita ini akan merayakan 1 tahun COVID-19 ya kan. Nah, kita berharap jangan sampai masuk umur ke-2 tahun ya kan. Jadi fenomena yang kita harapkan adalah bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 dan saat ini juga dunia sudah sangat gencar termasuk juga Indonesia untuk melakukan tracer, testing dan treatment. Jadi artinya bahwa usaha yang gencar ini tentunya mengharapkan akan terjadi perbaikan. Ya, perbaikan yang kita harapkan itu ialah dari sisi ketangguhan kesehatan masyarakat kita. Jadi begini, kami ini kan dari organisasi profesi yang namanya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Yang kami ini lebih menekankan kepada aspek preventif dan promotif. Jadi artinya kegiatan preventif dan promotif ini bukan kegiatan yang seperti membalik telapak tangan, tetapi perlu penguatan yang kuat sampai ke akar rumput. Sehingga jika ini sudah terjadi di seluruh lapisan masyarakat, maka kita mempunyai kesehatan masyarakat yang tangguh. Artinya kita berharap bahwa dengan ketangguhan masyarakat itu kita bisa melawan virus COVID-19 ini dan juga virus-virus yang lainnya. Karena yang bisa menentukan itu adalah seperti kata Pak Elkadi tadi, adalah diri kita sendiri dan masyarakat kita. Oke, tadi dokter sampaikan bahwa ada proses saat ini sedang proses trial kemudian teaser begitu ya soal bagaimana mengendalikan COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Apa aksi ataupun apa proses nyata yang memang sudah dilakukan di Indonesia saat ini, dokter? Iya, sebenarnya Indonesia sudah melakukan banyak kegiatan atau aktivitas dalam penanganan COVID-19 ini. Hanya saja COVID-19 ini kan sesuatu yang baru. Jadi sepertinya kita belum punya experience. Ya. Jadi kita mencoba segala macam cara sehingga nanti kita akan menemukan metode mana yang paling tepat. Nah, sekarang ini kan sudah ada yang terbaru, dulunya 3M, sekarang tambah 5M, terus dengan program 3T kita. Nah, kita berharap bahwa pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten itu bisa secara totally, secara komprehensif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Artinya jangan parsial. Kalau parsial dilaksanakan tidak totally, ini nanti yang akan menyebabkan terjadi perlambatan dalam penanganan COVID-19. Artinya proses tracing itu harus cepat dilakukan. Dan ini kalau kita lihat kita ini lambat masih dibandingkan dengan negara-negara lain. Sampai bulan 2 ini saja kita baru mencatat hampir 5.000
penduduk kita yang sudah di tracing. Dan 1.600 atau sepertiganya ada di Jakarta. Nah, bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain? Artinya semakin banyak kita melakukan tracing, akan kita temukan di mana populasi yang banyak menderita COVID-19 ini, pada kelompok mana, pada sasaran yang mana. Jadi kalau kita dapat pada kelompok yang mana, sasaran yang mana, populasi yang mana, unsur treatment bisa kita berikan. Terutama dengan aktivitas-aktivitas intervensi kesehatan masyarakat. Nah, itu dia. YAKMI sendiri kira-kira sudah melakukan apa untuk bisa supaya pemerintahan yang dianggap tadi lambat untuk melakukan pergerakan sampai nanti akhirnya akan ada treatment begitu? YAKMI sendiri sudah melakukan apa begitu? Ya, YAKMI ini kan kita organisasi profesi yang ada di pusat juga. Jadi banyak sekali sudah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Di antaranya ialah pengusulan 3M menjadi 5M itu adalah idenya YAKMI. Jadi kita yang kedua itu ya, yang 4-5 itu ialah menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan tolong dijauhi. Dan yang kelima itu ialah mengurangi mobilisasi. Jadi sebaiknya kita tidak harus kontak dengan masyarakat. Tetapi lagi-lagi ini kan berhubungan dengan ekonomi. Betul. Nah, ini apa yang terjadi sekarang ini, khususnya misalnya kita tinggal di Kota Medan. Itu pertumbuhan ekonomi kita menurun drastis. Karena apa? Karena mobilisasi terbatas, aktivitas ekonomi terbatas. Jadi pemerintah juga harus berpikir komprehensif dalam menangani ini. Artinya, di satu sisi kita harus menekan COVID, tapi di satu sisi kita juga harus bisa memberdayakan ekonomi. Untuk itu kami berharap YAKMI, khususnya di Sumatera Utara, ada seperti jaminan, assurance, bagi unit-unit yang menjalankan aktivitas ekonomi. Seperti kita punya UKM, kita punya kafe, kita punya restoran, kita punya industri perhotelan, kita punya hiburan. Nah, ini bagaimana kepastian penanganan COVID di unit-unit ini? Jadi kita mengharapkan ada payung hukum dari pemerintah bersama-sama untuk memberikan seperti ada label atau warranty atau jaminan bahwa daerah ini menjalankan protokol COVID-19. Sehingga ada keyakinan bagi pengguna. Sehingga aktivitas pun bisa berjalan. Karena begini, kita sudah bisa memastikan bahwa kita tidak bisa menolak COVID-19 ini. COVID ini sudah terjadi dan sudah banyak memakan korban, baik di masyarakat sendiri maupun tenaga medis. Jadi jangan kita sia-siakan korban teman-teman sejawat kita yang sudah berguguran untuk menangani COVID-19 ini. Sehingga kita harus betul-betul memberikan perhatian yang besar. Jadikan ini sebagai penambah pengetahuan kita. Sehingga ke depan ini proses-proses seperti itu sudah menjadi suatu hal yang biasa. Jadi kita katakan dia tangguh. Pertama adalah kita menerima. Kemudian yang kita buat kedua ialah kita beradaptasi. Makanya ada new normal. Nah, sesudah new normal ini artinya itu menjadi sebuah kebiasaan kita. Jadi cuci tangan pakai sabun, masker, menjauhi kerumunan, itu sudah hal yang biasa, bukan new normal lagi. Jadi untuk itu menjadi patronnya kesehatan masyarakat tentang promotif dan preventif. Dan kami, YAKMI, siap untuk mendukung pemerintah dalam menegakkan preventif dan promotif itu. Dan kita sangat konsisten karena 22 Februari kemarin genap usia YAKMI 50 tahun. Kita bersama pemerintah konsisten untuk promotif dan preventif. Baik, dokter belum menyebutkan vaksin, ya. Vaksin apa masuk di bagian mana nih di tracing untuk masyarakat, khususnya untuk pencegahan COVID-19. Nanti kita akan bahas ya untuk segmen berikutnya juga. Nanti saya akan tanya Pak Elkadi terkait dengan ada beberapa wilayah di Indonesia yang kasus COVID-nya malah menurun. Kira-kira itu apa faktornya? Nanti kita akan lanjutkan sahabat keluarga muslim, kita jeda dulu. Nanti setelah jeda saya akan kembali untuk Anda tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli.
sahabat muslim, kita lanjutkan lagi program Kata Pakar episode kali ini, dinamika COVID-19 yang masih belum berakhir Pak sampai dengan saat ini. Baik, tadi sebelum jeda saya mau tanya dulu ke Pak LKD. Pak LKD, beberapa wilayah di Indonesia sebut saja seperti Bogor ya, contohnya baru-baru ini mengklaim bahwa kasus COVID hariannya di sana menurun. Dan di Medan sendiri kemarin sempat pernah kasusnya yang tadinya kita masuk zona merah sudah berubah jadi orange. Nah, ini kira-kira dalam situasi atau keadaan saat sekarang ini apa yang mempengaruhi faktor itu bisa turun begitu kasus COVID hariannya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa faktor seperti dalam ilmu kesehatan masyarakat. Ada faktor lingkungan, faktor perilaku, dan genetik keturunan sesuai teorinya. Ada beberapa wilayah itu kasus COVID-19-nya menurun, ada juga yang meningkat. Berubah warna dia kan dari merah, kuning, hijau. Sumatera Utara juga pernah menurun. Akhir-akhir ini meningkat sedikit, tidak terlalu drastis ya. Itu salah satu adalah kepatuhan daripada masyarakat itu sendiri. Oke. Karena dalam merubah perilaku itu kita ubah pengetahuan sikap dan perilaku. Pengetahuan masyarakat sudah ngerti apa itu bahaya COVID. Apa yang virus COVID pun mereka sudah mengerti. Disuruh cuci tangan, disuruh pakai sabun, disuruh pakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, rutin berolahraga, konsumsi makanan yang sehat, cukup istirahat. Masyarakat mengerti dan mendukung. Permasalahan sekarang perilaku masyarakat itu yang sulit untuk berubah. Oke. Nah, memang dalam teori belum perubahan perilaku itu hal yang paling sulit, tapi harus dilaksanakan. Jadi kita menghimbau, ini pencegahan COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya sektor kesehatan maupun pemerintah, tapi masyarakat umum juga harus ikut berbondong, ikut mendukung. Tanpa peran serta daripada masyarakat, maka agak sulit kita menghalau COVID-19 ini. Itu, Pak. 1 tahun sudah berjalan kasus COVID-19 di Indonesia khususnya. Tadi Bapak sebutkan bahwa ada kaitannya dengan perilaku masyarakat untuk bisa mengontrol, itu setidaknya mencegah. Nah, tapi kira-kira kenapa masyarakat kok malah 1 tahun berjalan, kasus terus meningkat, bahkan tadi disebutkan terakhir Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Kira-kira apa sih yang membuat masyarakat tuh jadinya enggan, walaupun tahu mungkin untuk bisa mencegah, tapi enggan untuk melakukannya? Baik, inilah kelemahan masyarakat kita Indonesia. Kepatuhan inilah yang mereka agak lalai. Kalau warga negara lain itu sangat patuh. Ditugaskan seperti ini, aturan seperti mereka concern, mereka ikuti. Kita yang lalai banyak. Pemerintah provinsi sekarang sudah membuat aturan untuk klub-klub malam, untuk kafe-kafe itu dibuka sampai jam 10. Tapi yang tanpa terkontrol sampai subuh pun ada. Jadi kita mohon sekali lagi dengan rasa mengiba kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Marilah kita jaga bersama. Patuhlah kita bersama. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Tanpa peran serta masyarakat, itu tidak akan terlaksana dengan baik. Ya kami pun dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat pun bagian daripada masyarakat. Untuk menghalu-halukan, mengajak masyarakat. Bila perlu kami menyembah, minta tolong ke masyarakat. Tolong patuhi. Tegakkanlah protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin. Jangan tedeng aleng-aleng. Kalau bahasa kita Medan kan. Tanpa pamrih. Silakan. Karena kasihan kita. Pak Gubernur sudah bersusah payah. Bahkan ini ada kabar gembira. Kita dalam proses pembentukan tim Kampung Tangguh Mandiri Bermartabat untuk Sumatera Utara. Sampai saat ini saya lagi memproses SK Gubernur. Sekarang lagi di Biro Hukum untuk dilegalisasi secara hukum. Sehingga ke depan masyarakat Sumatera Utara ini makin sehat, terbebas dari pandemi COVID. Dan diharapkan dengan berdirinya kampung-kampung tangguh mandiri bermartabat ini, dengan melibatkan berbagai elemen sektor, baik itu dari TNI, Polri, sektor daripada organisasi perangkat daerah yang lain, termasuk Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, termasuk Ikatan Bidan, Ikatan Dokter, dan PPNI, untuk menggalakkan kampung tangguh. Ini salah satu strategi dari Bapak Gubernur untuk segera mengusir COVID-19. Itu. Baik.
Baik, kita ke dokter kembali ya, soal tadi yang disebutkan bahwa ada beberapa usaha yang dilakukan pemerintah untuk uji coba begitu ya, untuk bisa bagaimana menerapkan hal tersebut bisa mengurangi kasus COVID-19 di masyarakat Indonesia. Tapi belum ada menyebutkan soal vaksin. Nah, itu kalau vaksin yang sekarang sudah didistribusikan itu masuk kategori apa itu kira-kira, dokter? Oke, begini. Saya sedikit menambahkan apa kata Pak Elkadi. Kalau saya melihat begini, ada satu daerah yang meningkat, ada satu daerah yang menurun. Oke, satu faktor tadi ialah soal kepatuhan dan disiplin masyarakat kita. Tetapi ada fenomena lain, yaitu faktor tracer tadi. Oke. Jadi tracer ini sebenarnya itu yang saya katakan di awal, ini adalah sebenarnya usaha pemerintah yang harus komprehensif. Jadi semakin banyak kita melakukan tracer, kita akan semakin banyak menemukan COVID-19 ini. Jadi kenapa Bogor bisa menurun? Karena dia giat untuk melakukan tracer. Nah, sudah dia melakukan tracer, kemudian dia testing, kemudian dia treatment. Jadi ini aktif. Tapi beberapa daerah tidak aktif dalam tracer, tidak aktif dalam testing. Jadi ada beberapa daerah yang boleh kita katakan nanti seperti fenomena gunung es. Nampaknya sedikit, tapi di dalamnya banyak. Tapi ada daerah, kalau kita lihat DKI sekarang itu terus naik terus itu. Karena apa? Karena tracer mereka kuat gitu. Mereka memastikan bahwa untuk setiap kontak itu harus 30. Jadi kalau terdetek dia COVID-19, maka dia harus cari kontak sebanyak 30 untuk men-tracer itu. Nah, jadi usaha-usaha seperti ini harus kita dorong para relawan-relawan kita yang saat ini sudah turun di tracer, dan kami melihat relawan-relawan kami itu banyak juga dari IAKMI yang membantu pemerintah. Nah, di situ harus kita dorong. Nah, soal vaksin ini adalah satu bentuk penguatan imun atau kekebalan. Tapi kita tidak bisa berharap 100% dengan vaksin ini bahwa COVID-19 akan selesai. Tapi memang kita mendorong bahwa sebanyak mungkin segera masyarakat kita untuk mendapatkan vaksin. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi kesehatan, saya sedikit mengungkapkan teori namanya eksternalitas. Eksternalitas itu artinya kalau saya divaksin, berarti saya ini sudah membantu untuk tidak yang lainnya kena. Jadi sama juga dengan program-program fogging. Satu rumah yang kena fogging, tapi satu lingkungan juga sudah aman. Jadi ini namanya teori eksternalitas. Nah, kita berharap dengan semakin banyak orang yang divaksin, nah ini akan terjadi peningkatan imun, dan ini akan lambat laun akan mengurangi rantai penyebaran COVID. Jadi untuk itu kita harus mendorong semua masyarakat kita untuk segera dilakukan pendataan dan vaksin yang sekarang ini sedang bertahap. Jadi usaha pemerintah itu harus sama-sama. Dan IAKMI, khususnya Pemda Sumatera Utara, sangat mendukung sekali pelaksanaan vaksin ini untuk segera kepada seluruh lapisan masyarakat. Oke, tapi yang kemudian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah adanya distribusi vaksin, kemudian juga kasus corona yang terus naik, bahkan orang yang divaksin juga ada informasinya terkena corona. Kemudian juga walaupun penerapan PSBB, lockdown dan lain-lain sudah diusahakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, toh nyatanya kita memang dihadapkan pada situasi COVID-19 kasusnya terus meningkat, dan masyarakat akhirnya tidak percaya begitu dengan apa yang sudah diusahakan itu. Nanti kita akan bahas, ini menarik ya, karena ada beberapa data juga yang disebutkan dari beberapa media yang menyebutkan adanya masyarakat yang sudah disurvei bahwa tidak percaya dengan adanya vaksin, kemudian bahkan menyebut corona ini adalah satu konspirasi begitu. Nanti kita akan bahas tentunya di segmen berikutnya, sahabat muslim. Jadi jangan kemana-mana, ini menarik, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Saya segera kembali.